Coach Bambang Banur bahwa lawan Arab sepertinya lebih prefer lah karena Timur Tengah itu skillful, pressure-nya nggak ini. Alhamdulillah teman-teman. Cuplikan tadi menandakan Bung Towel sudah kembali ke jalurnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Alhamdulillah teman-teman. Cuplikan tadi menandakan Bung Towel sudah kembali ke jalurnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan teman-teman. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada hari Senin, 29 April 2024. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah peluang skuad yang dilatih oleh Shin Tae-yong untuk mengalahkan Uzbekistan U23 di babak 4 besar ini? Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Uzbekistan U23 berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 dengan penampilan yang impresif. Tim yang ditangani oleh Timur Kapadze ini berhasil memenangi ketiga pertandingan fase grup dengan hasil yang sangat meyakinkan. Secara berurutan, Uzbekistan U23 menaklukkan Malaysia dengan skor 2-0, menghancurkan Kuwait U23 dengan skor 5-0, dan mengalahkan Vietnam U23 dengan skor 3-0. Prestasi ini membawa wakil Asia Tengah tersebut melangkah ke perempat final Piala Asia U23. Di perempat final, Uzbekistan berhadapan dengan juara bertahan Arab Saudi U23. Dalam pertandingan semalam, Uzbekistan U23 berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Oleh karena itu, dengan catatan 4 kemenangan dari 4 pertandingan yang telah dijalani, serta belum kebobolan sama sekali, apakah hal ini menandakan bahwa Uzbekistan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Timnas Indonesia U23? Namun, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Timnas Korea Selatan juga memiliki catatan yang sangat mengesankan sebelum bertemu dengan Timnas Indonesia U23. Namun semua itu berakhir ketika skuad Garuda berhasil mengalahkan mereka. Sebelum melawan Timnas Indonesia, Timnas Korea Selatan mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0, Cina 2-0, dan Jepang 1-0. Catatan ini sangat luar biasa, mengingat Uni Emirat Arab, Cina, dan Jepang merupakan tim-tim kuat dalam turnamen ini. Namun, keunggulan Timnas Korea Selatan U23 berakhir mengenaskan ketika mereka dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23 dalam adu penalti dengan skor 10-11. Akibatnya, Korea Selatan U23 untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir gagal tampil di Olimpiade setelah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23. Prestasi sebagai juara Asian Games 2018 dan 2022 seolah menguap setelah kekalahan dari Timnas Indonesia U23. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, akankah Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Uzbekistan dan melangkah ke partai final Piala Asia U23? Atau justru Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Uzbekistan? Patut kita nantikan teman-teman. Strategi apa lagi yang bakal dilakukan Shin Tae-yong saat lawan Uzbekistan nanti? Mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas dan kaya strategi. Australia, Yordania, dan Korea Selatan saja bisa kita pulangkan. Ayo Garuda Muda, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Buktikan bahwa kita bisa tembus partai final Piala Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda, mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, telah memberikan motivasi kepada Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya. Jika para pemain Timnas Indonesia U23 dapat mengikuti arahannya, skuad Garuda Muda akan berhasil melaju ke final Piala Asia U23 2024. Saya memberikan motivasi kepada para pemain bahwa jika mereka mempercayai dan mengikuti saya, kita bisa mencapai final.
Saya rasa kepercayaan diri itulah yang membawa kami sejauh ini, ujar Shin Tae-yong seperti dikutip dari situs resmi AFC. Apabila timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Uzbekistan U23, mereka akan melaju ke final Piala Asia U23 dan secara otomatis mendapatkan tiket untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 wajib waspada. Pelatih Arab Saudi U23 beberkan tangguhnya kekuatan Uzbekistan. Pelatih Timnas Arab Saudi U23, Saad Al-Shehri, menyoroti kekuatan Timnas Uzbekistan U23 setelah mengalami kekalahan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pernyataan Al-Shehri ini menjadi sorotan mengingat Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan U23 di babak semifinal. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Uzbekistan U23 di babak 4 besar Piala Asia U23 2024, yang akan diselenggarakan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin, 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan U23 melalui adu penalti dengan skor 11-10. Di sisi lain, Uzbekistan U23 baru saja mengalahkan Arab Saudi U23 dengan skor 2-0 pada Jumat, 26 April 2024 malam waktu Indonesia. Kekalahan Arab Saudi U23 menjadi pembelajaran bagi Timnas Indonesia U23. Al-Shehri menyebutkan bahwa Uzbekistan U23, yang dikenal sebagai Serigala Putih, menggunakan strategi umpan langsung yang sangat berbahaya. Al-Shehri mengakui bahwa taktik ini menjadi faktor utama kekalahan Arab Saudi U23. Meskipun salah satu pemainnya mendapat kartu merah, pelatih berusia 44 tahun tersebut menyatakan bahwa timnya kesulitan menghadapi skema permainan ini. Alasan kekalahan tim adalah taktik para pemain tim nasional Uzbekistan, mereka bermain dengan bola langsung, dan metode ini memaksa pemain bertahan untuk mundur, ujar Al-Shehri seperti yang dilaporkan oleh Al-WM pada Sabtu, 27 April 2024. Kami harus berada dalam satu barisan dan satu blok, tetapi terkadang beberapa tekanan tidak membantu pemain untuk memberikan yang terbaik, tambahnya. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U23 harus waspada terhadap taktik yang akan digunakan Uzbekistan U23. Namun, anggota eksekutif komite, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, yakin bahwa pelatih Shin Tae-yong telah mempelajari gaya permainan Serigala Putih. Kami yakin bahwa STY telah mempelajari bagaimana Uzbekistan bermain. Mereka memiliki gaya permainan yang mirip dengan Eropa atau Rusia, kata Arya dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 27 April 2024. Pengakuan jujur pelatih Uzbekistan teman-teman. Apa kata pelatih Uzbekistan soal Timnas Indonesia U23? Mari kita simak baik-baik. Pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze, telah mengawasi permainan Timnas Indonesia U23 jelang pertemuan semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan akan berhadapan dengan Indonesia setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di perempat final. Kapadze menyatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Saat ini, fokus kami adalah pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, kami juga memperhatikan pertandingan Indonesia melawan Korea, kata Kapadze seperti yang dilansir oleh Dario. Indonesia adalah tim yang kuat, mereka membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan Korea Selatan. Kami akan memulai persiapan untuk pertandingan semifinal sekarang. Tentang kemenangan atas Arab Saudi, Kapadze menyebutnya sebagai kemenangan yang emosional karena berhasil membalas kekalahan 0-2 dari Arab Saudi pada final Piala Asia U23 2022. Selamat kepada semua atas hasil hari ini. Pertandingannya sulit, tapi para pemain bermain dengan baik. Kami sekarang harus bersiap untuk pertandingan berikutnya melawan Indonesia. Ada momen-momen tegang selama pertandingan bagi kedua tim, tapi kami tetap fokus hingga meraih kemenangan, tambah Kapadze. Timnas Indonesia banjir pujian usai singkirkan Korea Selatan. Pengamat sepak bola, tidak lagi inferior lawan raksasa Asia. Muhammad Kusnaini, seorang pengamat sepak bola Indonesia, memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia U23 setelah berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 di babak perempat final Piala Asia U23 2024.
Menurut Kusnaini, kemenangan ini menandakan bahwa skuad Garuda Muda tidak lagi merasa kalah bersaing dengan tim-tim besar Asia. Kusnaini memberikan pujian kepada semua pemain timnas Indonesia U23. Dia menekankan bahwa Garuda Muda bermain dengan disiplin tinggi dan tampil impresif saat melalui drama adu penalti melawan Korea Selatan U23. Dalam pertandingan itu, mereka tampil berani, tenang, dan penuh percaya diri. Kepercayaan diri dan ketenangan mereka terbukti saat menghadapi tekanan adu penalti melawan Korea Selatan, ungkap Kusnaini. Selain itu, Kusnaini juga menyoroti mentalitas yang dimiliki oleh Rafael Struijk dan rekan-rekannya. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak mungkin diraih tanpa mentalitas yang kuat dari Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 tidak akan bisa mengalahkan Korea Selatan U23 tanpa mentalitas yang kuat. Pertandingan tersebut sangat menguras fisik, energi, dan emosi para pemain. Akhirnya, yang menjadi penentu adalah mental. Disitulah para pemain Indonesia menunjukkan kualitas mental bertanding mereka, jelas Kusnaini. Terakhir, Kusnaini juga menegaskan bahwa pencapaian Timnas Indonesia U23 tidak terlepas dari pengalaman yang mereka dapatkan dari berbagai turnamen sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Garuda Muda telah mampu meningkatkan performa mereka dan tidak lagi merasa rendah diri saat berhadapan dengan tim-tim besar Asia seperti Korea Selatan U23. Ujian dan pengalaman selama bertahun-tahun di berbagai turnamen membuat tim ini berkembang pesat. Setidaknya, sekarang mereka tidak lagi merasa inferior saat berhadapan dengan tim-tim besar Asia, tambah Kusnaini. Dengan demikian, kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan U23 dalam babak perempat final Piala Asia U23 2024 menjadi tonggak sejarah bagi mereka. Pertandingan tersebut, yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2023 dini hari WIB, menyaksikan Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal untuk pertama kalinya. Di sisi lain, kekalahan ini membuat Korea Selatan U23 harus tersingkir dan tidak bisa berkompetisi di Olimpiade 2024 di Paris. Ini merupakan kejadian langka, mengingat Korea Selatan tidak pernah absen dalam Olimpiade sejak tahun 1998. Media Vietnam bangga Timnas Indonesia U23 satu-satunya wakil ASEAN tersisa di Piala Asia U23 2024. Nomor 1, Kebanggaan Asia Tenggara. Media Vietnam, TTO 247, dengan bangganya menyatakan bahwa Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang tersisa di Piala Asia U23 2024. Mereka menyebut Timnas Indonesia U23 sebagai kebanggaan bagi negara-negara Asia Tenggara. Dalam Piala Asia U23 2024, terdapat 4 negara dari Asia Tenggara yang ikut berpartisipasi, yakni Timnas Indonesia U23, Vietnam U23, Malaysia U23, dan Thailand U23. Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 berhasil melaju ke babak gugur, yaitu perempat final Piala Asia U23 2024, setelah menempati posisi runner-up di grup masing-masing. Sementara itu, Malaysia dan Thailand tersingkir di babak grup dengan peringkat terbawah. Bagaimana perjalanan Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 di perempat final Piala Asia U23 2024? Karena finish sebagai runner-up grup, mereka harus menghadapi juara grup lainnya. Akibatnya, lawan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 adalah tim-tim yang kuat. Timnas Indonesia U23, yang dikenal sebagai Garuda Muda, bertemu dengan Korea Selatan U23, sementara Vietnam U23 berhadapan dengan Irak U23. Dalam pertandingan, Timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan adu penalti dengan skor 11-10 melawan Korea Selatan U23, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 dalam waktu normal. Namun, Vietnam U23 kalah tipis 0-1 dari Irak U23, sehingga tersingkir dari Piala Asia U23 2024 di babak perempat final.
Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Uzbekistan U23 dalam semifinal yang akan berlangsung pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Irak U23 akan menghadapi Jepang U23 pada Selasa, 30 April 2024, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jika berhasil mengalahkan Uzbekistan U23, Timnas Indonesia U23 akan melaju ke final Piala Asia U23 2024 dan sekaligus memastikan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Ini akan menjadi partisipasi pertama bagi Timnas Indonesia di Olimpiade sejak terakhir kali berpartisipasi pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Reaksi terharu asisten Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia U23 hancurkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Asisten Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia U23, Yoo Jae-hoon, merasa sangat tersentuh setelah Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Baginya, prestasi ini sungguh luar biasa bagi Timnas Indonesia U23. Yoo Jae-hoon tidak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya karena tim dari negaranya sendiri, Korea Selatan, harus tersingkir di Piala Asia U23 2024. Namun, perasaannya menjadi campur aduk karena yang berhasil mengalahkan Korea Selatan adalah Timnas Indonesia U23 yang saat ini ia bimbing. Tentu saja, ini juga membawa kebahagiaan baginya. Menang melawan negara saya sendiri. Tapi tetap terharu, ujar Yoo Jae-hoon, seperti yang dilaporkan dalam akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 27 April 2024. Pria asal Korea Selatan itu juga sangat gembira karena Timnas Indonesia U23 berhasil mencatat sejarah dalam Piala Asia U23. Meskipun Timnas Indonesia U23 merupakan tim debutan, mereka berhasil lolos ke babak semifinal. Hari ini adalah hari Timnas Indonesia, kata Yoo Jae-hoon. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengakui perasaannya bercampur aduk ketika timnya berhasil mencapai babak semifinal. Namun, sebagai seorang profesional, ia merasa lega bisa tetap bersikap profesional sebagai pelatih timnya. Saya merasa senang, tetapi pada saat yang sama juga sedikit sedih. Namun, pemenangnya sudah ditentukan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. Sekarang, saya bertanggung jawab sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk tim ini, tambahnya. Timnas Indonesia U23 berhasil menyingkirkan Timnas Korea Selatan U23 setelah memenangkan adu penalti dengan skor 11-10. Meskipun skor akhirnya adalah 2-2 dan pertandingan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, prestasi ini melebihi target skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, yang semula hanya bertujuan mencapai perempat final. Di babak semifinal, Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Timnas Uzbekistan U23 pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Exco PSSI yakin Shin Tae-yong sudah pelajari kekuatan Timnas Uzbekistan jelang duel semifinal Piala Asia U23 2024. Arya Sinulinga, anggota eksekutif Komite PSSI, optimis menghadapi pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Dia yakin bahwa pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, telah mempelajari kekuatan lawan. Menurut Arya, ST, sebutan untuk Shin Tae-yong, telah mempersiapkan tim dengan baik untuk pertandingan tersebut. Dengan harapan bahwa analisis yang dilakukan oleh Shin Tae-yong akan berdampak positif pada permainan Garuda Muda seperti yang terjadi saat menghadapi Korea Selatan U23. Kami yakin ST telah mempelajari cara bermain Uzbekistan. Mereka memiliki gaya permainan yang mirip dengan Eropa atau Rusia, ujar Arya dalam keterangannya pada Sabtu, 27 April 2024. Namun kami berharap bahwa tim kami memiliki kekuatan seperti yang ditunjukkan dalam pertandingan melawan Korea Selatan sebelumnya. Semoga kami dapat menampilkan yang terbaik untuk langkah selanjutnya, tambahnya.
Sementara itu, Timnas Indonesia U23 memiliki keuntungan waktu istirahat lebih lama daripada Uzbekistan U23. Arya berharap bahwa keuntungan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Kami berharap bahwa keuntungan ini, terutama dengan perbedaan waktu istirahat 1 hari lebih lama dari Uzbekistan, akan membantu pemulihan fisik kami dan mempersiapkan kami dengan baik untuk pertandingan atau sesi latihan berikutnya menghadapi Uzbekistan, jelas Arya. Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Uzbekistan U23 di babak 4 besar. Hal ini dipastikan setelah Uzbekistan U23 berhasil mengalahkan Arab Saudi U23 dengan skor 2-0 pada Jumat, 26 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Garuda Muda telah memastikan tempat di semifinal setelah menang dramatis melawan Korea Selatan U23. Tim Pratama Arhan menang melalui adu penalti dengan skor 11-10 pada Jumat, 26 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara kedua tim akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Apakah skuad Garuda Muda akan mencatatkan sejarah baru lagi? Hernando Ari terpilih sebagai pemain terbaik laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23. Penjaga gawang Timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutaryadi, menjadi pemain terbaik, atau Man of the Match dalam pertandingan melawan Timnas Korea Selatan U23. Dia terpilih setelah menampilkan performa mengesankan sepanjang pertandingan. Timnas Indonesia U23 baru saja berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 melalui babak adu penalti dengan skor 11-10 pada perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan sengit tersebut berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol untuk Garuda Muda tercipta pada waktu normal oleh Rafael Struijk. Sedangkan, Korea Selatan U23 menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri Komang Teguh dan gol dari Jeng Sang-bin. Di babak adu penalti, 11 penendang Garuda Muda berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tendangan terukur dari Pratama Arhan kemudian mengakhiri drama adu penalti, mengantarkan Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan dengan skor 11-10. Kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Timnas Uzbekistan U23 dan Timnas Arab Saudi U23 yang akan digelar malam nanti. Hernando menjadi pahlawan bagi Garuda Muda dalam pertandingan tersebut. Menurut SofaScore, pemain Persebaya Surabaya tersebut berhasil melakukan 1 penyelamatan penting dan menggagalkan 2 tendangan penalti dari pemain Korea Selatan U23. Pemain berusia 22 tahun ini pun diakui sebagai Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Akun Instagram resmi Timnas Indonesia membagikan foto dan ucapan terima kasih kepada Hernando atas penampilan solidnya dalam pertandingan tersebut. Breaking News: Rafael Struijk absen perkuat Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Ini penyebabnya. Rafael Struijk tidak dapat memperkuat Timnas Indonesia U23 dalam semifinal Piala Asia U23 2024 karena absen. Pelatih Shin Tae-yong harus mencari solusi untuk mengatasi kekosongan di lini depan. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 melalui adu penalti 11-10 setelah skor 2-2 selama 120 menit dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol untuk Indonesia dicetak oleh Rafael Struijk, menit ke-15 dan 45-3. Sedangkan, Korea Selatan mencetak gol melalui bunuh diri Komang Teguh, menit ke-45, dan Jeng Sang-bin, menit ke-84. 11 eksekutor penalti Indonesia berhasil menjalankan tugasnya. Sementara itu, Lee Kang-hee gagal mengalahkan Hernando Ari sehingga Korea Selatan tidak dapat lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Namun, Indonesia akan kehilangan Struijk di babak semifinal karena terkena akumulasi kartu kuning dan harus menjalani suspensi satu pertandingan. Struijk sudah mendapat 2 kartu kuning sepanjang Piala Asia U23 2024. Kartu kuning pertama diberikan pada pertandingan melawan timnas Yordania U23 di matchday 3 grup A. Sementara itu, kartu kuning kedua diberikan pada pertandingan melawan timnas Korea Selatan U23 oleh wasit Son Evans pada menit ke-28. Tidak ada pemutihan kartu sebelum babak semifinal Piala Asia U23 2024. Oleh karena itu, pemain lain harus waspada terutama yang sudah mendapat 1 kartu kuning. Akumulasi kartu seperti yang dialami Struijk akan membuat pemain absen di babak final atau perebutan tempat ketiga. Hal ini tentu merugikan bagi timnas Indonesia U23. Babak semifinal Piala Asia U23 2024 akan berlangsung pada Senin, 29 April 2024 pukul 21 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Indonesia akan menantikan pemenang antara timnas Uzbekistan U23 versus timnas Arab Saudi U23, yang akan dimainkan pada Jumat, 26 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, mengaku kebingungan atas alasan di balik kartu merah yang diterimanya dari wasit Australia, Son Evans, dalam pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 melawan Indonesia. Keputusan itu diambil mendekati akhir babak kedua saat Hwang terlihat melakukan protes kepada wasit. "Saya tidak mengerti mengapa saya dikeluarkan. Itu tidak jelas," kata San-hong seperti yang dilaporkan oleh Naver. Kartu merah yang diberikan kepada San-hong memaksa asisten pelatih Moon Jae-yong untuk mengambil alih tanggung jawabnya di sisa waktu pertandingan. Kartu merah ini juga membuat tim Korea menerima 2 kartu merah dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, striker Korea, Lee Yang-jun, telah diusir keluar oleh wasit saat pertandingan masih berlangsung dengan skor 1-2 untuk Indonesia di pertengahan babak pertama. Yang Jun, yang masuk sebagai pengganti, di kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap bek tengah timnas Indonesia U23, Justin Hubner. Meskipun awalnya Evans memberikan kartu kuning kepada Lee, namun setelah meninjau rekaman video, VAR, keputusannya diubah menjadi kartu merah. Terlihat dalam rekaman tersebut bahwa Lee melakukan pelanggaran yang cukup serius terhadap Hubner di dekat kotak penalti, yang mengakibatkan cedera pada tulang kering Hubner. 2 kartu merah ini menjadi akhir yang pahit bagi perjalanan Korea di Piala Asia U23 2024.